Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Septia Asmafiza dengan NIM 2208020 dan rekan-rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadia Madati dengan NIM 22080002. Perkenalkan, nama saya Tasya Fizi Azura, NIM 22080092. Baiklah, kita di sini akan diskusi mengenai materi distribusi frekuensi. Adakah teman-teman yang mengetahui apa itu distribusi frekuensi? Oh ya, Cherry, untuk pengertian distribusi ya tahu nih. Untuk pengertian distribusi frekuensi yaitu susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya, sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Kan kita udah mengetahui itu apa yang tentang distribusi frekuensi. Tata, apa itu intinya dari distribusi frekuensi? Izin Cek dan Vidya, mungkin Tata ingin menjawab apa itu tujuan dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi membantu dalam melihat isi data yang ada, melihat kekurangan yang berakibat memunculkan dampak kurang baik untuk pengukuran atau pencatatan data yang dimasukkan tadi. Data yang dimasukkan ke dalam distribusi frekuensi merupakan bahan mentah untuk kemudian dicari hasil dari pencatatan dan pengukuran terhadap bahan tersebut. Terima kasih. Nah, kita udah sama-sama tahu apa pengertian distribusi frekuensi dan tujuannya. Jadi akan menjelaskan bagaimana cara kita dapat menentukan distribusi frekuensi. Kita dapat menentukannya yang pertama yaitu data yang akan kita olah, selanjutnya membuat kategori atau kelas masing-masing data yang kita dapat, dan selanjutnya dan dimasukkan nilainya di dalam interval. Adakah teman-temannya yang bertanya mengenai bagaimana cara kita tabel distribusi frekuensi? Fadia, apa ingin bertanya atau Tata? Baiklah, di sini Cherry mungkin ingin menambahkan bagaimana cara kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Kita itu dapat menyusun tabel distribusi frekuensi dengan yang pertama kita tuh harus menentukan rentang. Rentang tersebut merupakan jarak antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Secara umum yaitu hasil pengurangan dari nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Selanjutnya, kita harus menentukan suatu kelas. Kelas itu kita dapat dari data yang kita ambil. Misalnya kita mengambil tentang berapa tinggi badan seorang anak. Jadi di situ kita akan mendapatkan beberapa, misalnya dari 10 orang anak, kita mendapatkan 10 buah data juga mengenai tinggi anak tersebut. Jadi kita akan membedakannya berdasarkan kelasnya. Contohnya dari rentang tinggi 145 sampai 150 ada berapa orang, dan tinggi dari 155 sampai 160 ada berapa orang. Jadi disitulah kita harus mengetahui ya ini masuk ke kelas A atau ke kelas B. Apakah teman-teman mengerti? Baiklah, kita juga dapat menentukan panjang suatu kelas. Panjang suatu kelas itu juga sudah ditentukan. Saatnya panjang kelas merupakan hasil pembagian rentang dengan banyaknya jumlah kelas. Mungkin Tata ingin menambahkan macam-macam, Cek. Apa sih macam-macam distribusi frekuensi? Macam-macam distribusi frekuensi yang Tata ketahui yaitu ada dua. Yang pertama,
Distribusi frekuensi relatif yaitu merupakan frekuensi kelas interval relatif Mohon maaf, Tata, sinyalnya. Tampaknya sinyal Tata sekarang lagi bermasalah. mohon maaf, tadi mungkin ada kesalahan. Baiklah, Tata ingin menjelaskan lagi macam-macam distribusi frekuensi. Yang Tata ketahui yaitu ada dua. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif merupakan frekuensi kelas interval relatif terhadap total frekuensi. Formula distribusi frekuensi relatif diberikan oleh jumlah sumber frekuensi, kelas internal frekuensi relatif. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi pada kelas tersebut dan semua frekuensi yang terdapat pada kelas sebelumnya. Biasanya digunakan batas atas kelas untuk membuat distribusi frekuensi kumulatif. Mungkin dari Vidya dan Cherry ingin menambahkan? Ya, Cherry, dari Fadia ada tambahan yaitu macam-macam dari tabel distribusi. Ini yaitu distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, di mana tabel ini merupakan gabungan dari frekuensi relatif dan kumulatif. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif ini merupakan sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif dengan frekuensinya dalam bentuk presentase, dijumlahkan selangkah demi selangkah. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif yang kurang dari dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif yang lebih dari. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Baiklah teman-teman, izinkan Ciri untuk share screen sebagai contoh bagaimana bentuk dari tabel distribusi frekuensi agar kita lebih mengerti. Sebentar ya. Baiklah, mohon maaf sebelumnya karena tadi jadi kesulitan pada jaringannya. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan share screen bagaimana itu contoh dari tabel distribusi frekuensinya. Jadi di sini kita bisa melihat contoh dari tabel distribusinya, yaitu misalnya kita dalam mengukur tinggi anak yang dapat dibagi dengan beberapa kategori atau rentang yang berbeda. Contohnya pada tinggi 170 cm ada sebanyak 11 orang anak. Tinggi 172 cm ada frekuensinya itu 12 anak. Ada juga ini bisa kita lihat dari 175 ada 14. Begitulah contoh dari tabel distribusi ini. Apakah teman-teman mengerti? Izin ya, Vidya. Mungkin bagian distribusi frekuensi. Yang kelas atau yang dimaksud kelas tiap-tiap kelompok tabel disusun dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh kategori tertentu. Yang kedua, batas kelas atau kelas limit. Yang dimaksud batas kelas adalah nilai-nilai atau data yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Dalam batas kelas terdapat dua batas kelas, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Yang ketiga, tepi kelas. Tepi kelas ini disebut juga batas kelas, merupakan batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan yang lain. Terdapat dua tepi kelas, yaitu tepi kelas tepi atas kelas atau batas kelas atas sebenarnya, dan tepi bawah kelas atau batas kelas bawah sebenarnya.
Yang keempat, nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas biasanya juga disebut dengan tanda adalah rata-rata antara batas bawah dengan batas atas suatu kelas. Dengan kata lain, batas kelas batas atas kelas dibagi dua. Yang kelima, interval kelas atau luas kelas. Luas kelas atau suatu interval kelas adalah selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas dari kelas yang bersangkutan. Jika interval kelas ditambahkan pada batas bawah suatu kelas, akan diperoleh batas bawah kelas berikutnya. Yang terakhir, frekuensi kelas. Kelas frekuensi merupakan banyaknya data yang ada atau satu kelas tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat Tata tambahkan. Mungkin dari Cherry atau Vidya ada yang ingin ditambahkan. Izin Tata, jadi dari hasil yang kita peroleh dari pengolahan data dari distribusi frekuensi tadi, hasilnya dapat kita plot ke dalam bentuk histogram yang berupa diagram batang maupun ogif dan poligon frekuensi yang berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik dari nilai tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin itulah hasil diskusi kita pada hari ini. Sepertinya kita sudah lumayan mengerti ya mengenai distribusi frekuensi ini. Mungkin kita bisa melanjutkannya pada diskusi minggu depan. Baiklah, mungkin kita akan menutup forum diskusi kita ini. Teman-teman, adakah yang mau menambahkan lagi? Mungkin cukup. Fadia, gimana? Fadia ingin menambahkan sedikit yaitu tentang frekuensi ini. Jadi Fadia mengambil kesimpulan yaitu frekuensi ini itu jumlah dari data yang kita peroleh. Misalnya terdapat nilainya 87. Jadi orang yang memperoleh nilai 87 ini itu ada 5 orang dan seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja sama dalam diskusi kali ini. Mungkin inilah diskusi kita kali ini dan saya akan menutupnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.